today. Pertama-tama perkenalkan nama saya Irfan Triawan. Saya di sini sebagai CEO Chief Manager Official. Di sini saya bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran yang seperti pengembangan strategi pemasaran, terus promosi produk atau layanan, dan untuk meningkatkan citra tarik dari produk ini. Selanjutnya, saya Muhammad Zenas sebagai CEO Chief Executive Official yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam semua hal seperti produksi, pemasaran, promosi. Untuk saya Agil Rahman Fadila itu sebagai Chief Financial Officer yang bertanggung jawab atas kebendaharaan bisnis ini. PQT adalah usaha bisnis online yang menyediakan produk bisnis berupa sandal dengan persaingan yang sangat ketat dan bermunculan produk baru. PQT perlu untuk menemukan sesuatu agar tetap bertahan di bisnis ini. Adapun yang perlu dilakukan oleh kita yang lain, yang pertama melakukan inovasi produk, yang kedua melakukan inovasi packaging agar lebih menarik, yang ketiga memperluas pasar. Selanjutnya, kenapa sih kita menggunakan design thinking? Karena design thinking menekankan pada pencarian solusi. Dengan menerapkan metode ini akan banyak ide yang bisa dikembangkan, seperti fokus terhadap konsumen, pembacasan pasar secara efektif, literasi, dan umpan balik yang seharusnya mengurangi risiko gagal dan kerjasama tim yang efektif. Di sini kita menggunakan 5 step dari design thinking. Yang pertama adalah advertise. Di sini advertise memahami perspektif dan perasaan dalam customer. Contohnya itu seperti keluhan atau keinginan customer. Yang kedua, define, mengidentifikasikan permasalahan customer yang diselesaikan dari sudut pandang customer. Yang ketiga adalah idea, menghasilkan ide-ide solusi sebanyak dan sekali mungkin, dan memilih ide atau solusi yang terbaik. Yang keempat adalah prototype, membuat atau representatif solusi yang konkret dan bisa dilihat. Yang kelima adalah tes, menguji cobakan prototype dengan customer untuk mendapatkan balik terkait solusi yang dibuat. Ini proses design thinking, empati, dan understanding. Ini contoh pertanyaan yang ditanya ke waktu observasi kepada konsumen. Kemudian design thinking yang empati, yang observasi. Saya ingin konsumen yang menyukai produk fashion seperti sandal dan lain-lain. Alasan saya pilih memuaskan konsumen terhadap produk fashion dalam hal mencari sandal yang modis dan murah. Alasan ingin membantu karena produk fashion dibutuhkan para remaja yang mengembangkan OOTD. Aktivitas apa yang dilakukan, mengapa itu penting, mencari referensi sandal, mencari sandal yang bisa dikolaborasikan dengan motif lain, mencari kepuasan dalam praktek fashion, empirik. Apa yang memberikan sama imannya, variasi sandal, pemasaran online, via e-commerce atau harga murah, interaksi dengan siapa dalam motif ini, interaksi via e-commerce, via IG, via WhatsApp, via Facebook. Objeknya apakah ada objek, bila ada bagaimana dalam motif digunakan, penjualan melalui e-commerce, penjualan media sosial, penjualan dari reseller jika ada. Kemudian tahap event yang konsumen perlu lakukan, berjualan, mencari referensi di sosial media, memasarkan dari mulut ke mulut. Masalahnya, masalah utama, masalah pemasaran yang kurang menarik, model-model masih sedikit, meningkatkan promosi. Harapan pemasaran diperbaiki lebih lagi agar menarik, berbanyak inovasi produk dan berjaya sandal, mendapatkan potongan harga atau promosi lainnya. Dari hasil data kita mengetahui bahwa tahap event menunjukkan perlu adanya strategi packaging, inovasi produk, meningkatkan promosi, sehingga akan berdampak pada meningkatnya omset di event. Selanjutnya ada tahap B. Semua ide yang dikumpulkan diseleksi guna menyelesaikan masalah utama yang telah ditemukan. Berikut adalah hasil ide yang kita jadikan prototipe, yaitu dari 30 ide. Ini kita
kita mendapatkan yang sudah layak itu yang pertama dari ide yang dari di atas masuklah ke prototipe. Tahap selanjutnya prototipe. Semua ide diseleksi guna menyelesaikan masalah utama yang ditetapkan pada tahap develop, yaitu inovasi packaging, inovasi produk, meningkatkan promosi sehingga akan terdapat pada meningkatkan omset di produk EQD. Yang selanjutnya dari ini adalah ide-ide yang kita buat, yaitu ada 7. Yang pertama itu kita membuat inovasi baru, yaitu ini web paper. Jadi kita membuat inovasi ini yang baru web. Yang kedua tentunya itu kita membuat sandal. Cuma ini karena kita stoknya lagi kosong, kita membuat produk baru Pak. Sandalnya seperti ini, membuat produk baru. Yang selanjutnya kita membuat website juga untuk mempermudah konsumen untuk melihat dari produk, promosi, dan harga yang terupdate. Yang selanjutnya dari kemasan packaging. Yang dulunya kita packaging menggunakan seperti ini, hanya plastik aja, tapi kita ganti dengan yang lebih menarik seperti ini Pak. Kemudian e-commerce yang ada di Shopee menggunakan lebih luas produk dan branding. Jadi kita menjual produk kita itu lewat e-commerce Shopee Pak. Tapi Ya. nggak ada yang ke pasaran Kenapa? langsung Nggak ada Pak, kita jualnya kalau langsung untuk online aja Pak. khusus online. Nah, terus kita juga memberi stiker atau setiap pembelian kita kasih stiker kepada customer. Jadi setiap pembelian kita kasih stiker buat customernya sebagai pelengkap. Komplement ya. Ya, biar lebih menarik juga biar customer bisa terus. Kemudian tahapan tes adalah memiliki dari ide dan dasar buat segala perbaikan agar lebih berhasil. Apa perlu tes? Memperbaiki prototipe dan solusi pelajari dan memahami dan mengetes dan memperbaiki pernyataan masalah. Kemudian setelah melakukan serangkaian upaya dari jumlah empati, upaya ide dan sampai dengan konsep, ide melakukan tes dan dilihat terhadap pengalaman agar pokok sebelumnya sudah buat organisasi serta perbaikan terus dan apabila ditemukan indikasi masalah baru atau hasil yang sesuai dengan kenyataan atau konsumen maka responnya dengan manfaat pendekatan researching kembali. Jadi kira ini Pak, apa sih respon dari customer yang sudah kita buat tes? Customernya langsung mereview lewat ulasan dari ini Pak, dari toko online-nya, dari Shopee-nya. Lebihnya ya, penilaiannya. Iya, nilainya Pak, seperti bentuknya bagus atau apa ini tebal, murah, begitu Pak. Sekian dari kampung kami. Oke. Ini muncul ide buat begini dari mana? Kenapa harus buat yang kecil? Biar apa? Jadi kan ini bisa jadi buat apa ya? Buat anak kuliah juga kan, buat buku. Nah ini buat bisa juga buat tempat pensil atau make up juga. Ini bisa buat kayak buat belanja atau apa gitu. Kalau ini yang ini bisa buat make up atau tempat pensil. Bagaimana konsumen tahu bahwa bag ini bisa untuk pensil, bisa untuk backup, kan multiguna ya. Secara spesifik disampaikan ini untuk pensil, backup. Dan size-nya juga bisa untuk bawa kerudung. Multiguna, kira-kira konsepnya gimana kalau muncul itu? Data ada nggak dukungan data dari konsumen? Kita menerapkan di deskripsinya cuma dijelasin Kalau di deskripsinya ya. untuk apa bisa, jadi emang dibuat buat multifungsi, bisa tempat pensil, bisa make up,
Kira-kira kalau pemasaran Shopee saja sejauh ini peminatnya berapa banyak? Kalau yang ini karena baru dibuat jadi baru tiga yang beli. Bertiga Ya, ya? Yang mana yang sedang? ya biasanya sudah. Cuman ini kan kita buat ini pasti baru. ya kita mau lebih banyak passion. Sendal ini terinspirasi dari mana? Kalau sudah, Bentuknya begini, ukuran begini, kayu begini, ini begini. kalau sendal ini memang kebetulan orang tua saya punya apa kayak grosir itu punya pasar. Jadi saya pesen di orang tua saya. Oh, jadi beli juga ya? Biar bisa hitung Yang produk sendiri ada? yang orang sendiri. Yang buat sendiri? Oh enggak. Kita nggak buat Pak, jadi kita kayak misalkan ini nih, ini kan awalnya itu kosong nih, nggak ada gambarnya atau nggak ada stikernya, jadi kita menambahkan Pak, jadi nambah ada ininya, desainnya sama kayak ada gratis stikernya gitu Pak, kita menambahkan ini. Jadi menambah komponennya aja. Jadi kayak memodifikasi aja Pak. Kira-kira ada target nggak? Ini kira-kira barang ini untuk kelompok mana? Kalau ini kita targetin buat perempuan ya Pak, mahasiswa perempuan yang kayak buat anak kuliah atau buat main kelas. Tahunya di sini ada observasi. Ini hasil observasikah atau memang tendensi yang muncul dari kelompok ini di bawah ini untuk ini? Tambah di observasi. Kita dari ide Pak, jadi kita memang mengumpulkan ide bahwa kita membuat ini bukan dari hasil observasi, jadi kita membuat dulu idenya baru kita menanyakan kalau customer itu mau apa enggak gitu produk kita gitu. Makanya kepada konsumen. Ya, maksudnya Pertanyaannya diambil dari mana? di menanyakan. Iya. Kan ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini rumusan pertanyaan ini dari idenya, ide pertanyaan itu. Akhirnya keluar begitu kan? Ya, Itu hasil pertanyaan. Bahan yang di kalimat pertanyaan ini bobotnya itu diambil dari mana? Oh dari masalah utama Pak, yang tidak Ada punya literatur review nggak? Kayak pusaka gitu. Nah ide-ide kayak begini. Nah ya gitu. Kita emang cuma ngumpulin setiap orang 10, jadi kita Banyak, ya Ada target nggak? Promosi bagaimana yang dapat membantu memasarkan produk Anda? jadi kita dari kesadaran Pak mulut ke mulut, ke teman dulu, baru itu kita kayak misalkan udah Berapa lama? How long time do you need to expand your business? Sejauh ini, tapi ini baru ya? iya ini yang baru. Kalau yang gede kalau misalkan yang Sedang udah laku berapa? dari dulu Pak. Jadi dari tahun 2021 Pak harus kenal. Banyak ada pembelinya ya? Komen konsumen gimana? Ya, ada yang jelek, ada yang bagus. Komen untuk mereka yang mana? Apa komennya? Hanya bagus untuk Pak. Ada setuju dengan komennya? Setelah Anda tahu proses produksinya, Anda terlibat nggak dalam proses produksi ini? Tidak beli dari orang tua. Ya, Jadi ceritanya jadi share ya. jadi kita membuat kita nggak memproduksi.
Iya. Bapakmu enggak coba menjual online juga? Enggak Pak, soalnya kan dua, jadi nggak kalau kemarin saya Kalau bapak memproduksi jalur pemasaran yang lama, Anda bekerja sama menjualkan, jadi Anda betul-betul reseller betul ya. Splitnya berapa banyak rupiahnya dari bapakmu dengan kelompok? kita beli 5 pasang itu 100.000 Pak, 80.000 dikasih Lima Bapak. pasang ya. Iya, dikasih Itu harga real atau harga anak? dikasih potongan itu 90. Itu 5 pasang. 5 pasang itu harusnya 90 karena yang ini kan keluarganya. Dalam perhitungan bisnisnya Anda pakai yang mana? Harga real atau harga sebagai anak? Agak real. Kalau ini Kalau harga real 100 loh. 5 pasang itu. Karena anak 90. Kita belinya 80 Pak. Beli 80. Jadi 5 pasang itu 80 Pak. Kalau bukan ke anaknya dijual berapa? 90. Jadi misalkan sampai kita bisa jual orang lain jualnya 90. Jadi anu supaya price ke Iya. 10. Jadi Bapakmu sudah terpantau dalam kelompok Pak pelanggannya ngasih konten juga. kalau kelangkaan paling kasih kopi. Nggak tahu Pokoknya saya terlibat tuh kalau enggak. Kalau pelanggannya dikasih diskon berapa? kurang tahu kalau ada orang tua Harus tahu. Jadi gini, Bapak menjual kepada resellernya kopi berapa persen untuk 5 pasang? 10% umpamanya. Pada anaknya diberlakukan sama atau tidak? Ya. Berapa kali seminggu konsul kepada Pak Surya? sekitar 2 minggu sekali. Kalau misalkan jam apa sih jam pengajian ini Pak? 2 minggu sekali. Biasanya yang ditanyakan apa? Dari proses Kualitas, saluran pemasaran, atau apa? Yang dikonsulkan. Kalau di kelompok Anda standar ini untuk orang berusia berapa? Dewasa itu 12 sampai 20 sampai 35. sebelum gimana? Anda lagi. Itu juga lebih gitu. Ya, sampai ini. Akhir. Agil. Gil, menurutmu apa yang harus disempurnakan? Menurut saya apa ya? Apa kira-kira? Mungkin kan karena ini dalam bisnisnya itu dalam bentuknya online, mungkin yang lebih ditekankan sih ke arah lebih memperhatikan segala aspek dari si konsumen ya, karena si konsumen ini kan bentuk pentingnya untuk produk kita nih apakah layak untuk kalayak banyak atau gimana atau kurang, itu kan jadi lebih memperhatikan di aspek produk dan customer-nya Pak. Kira-kira Gil, kalau dari unsur permintaan kan ada harga, ada selera dan lain-lain kan. Yang paling berperan dalam produk kalian ini apa Gil? Yang pertama itu harganya itu murah Pak, terus kualitasnya juga bagus. Dari segi Siapa yang mendukung pendapat Anda? dari ini yang Pak, mengatakan bahwa produk Anda ini kualitasnya bagus. dari rating di
Shopee Pak. Shopee ya? Iya, karena udah ada ininya. Oke. Kemudian Dennis, berapa kali sudah terjadi perubahan model sepatu sandal? Baru sekali. Baru sekali ya? Awalnya sendal itu Oh, sandal sudah berkali-kali berubah ya? Apa faktor yang menyebabkan Anda melakukan perubahan model dan dari produk? mungkin respon customer minta model baru dari misalnya saya jualnya ini aja Pak, yang pertama ini aja, terus memperbanyak jenis model juga. Katanya beli cuma 5. Apa? Yang sendal cuma ini Pak, Udah ya, yang lain, ini baru-baru. yang baru sekarang. Ya, Kalau yang kotak produk apa? itu tote bag Pak. Kotak, Oh ini enggak, itu cuma packaging Pak. packaging dia ya. Ya, packaging aja. Produk unggulan kalian apa? Sudah, packaging, Sendal Pak. sendal ya. Berapa? Emang penjualannya lebih. Dulu berapa? Emang penjualan hampir 1000-an Pak. Dari berapa Anda aja? Enggak. Oh, kalau beneran ini, kelompok ini paling 12. 2 bulan ini 12. Ini Pak. Dalam kurun waktu sebulan. Ya, ini 2 bulan. 12. Ya. Kalau produksinya mandiri, produksi enggak bisa. Lalu, Keuntungan nggak bisa. Keuntungan ya. Oke, segera dulu. Diselesaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.